Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Aleichem. Jemaat dan hamba Tuhan di GPD Keluarga Allah, kami menyapa saudara pagi hari ini, sapaan penggembalaan, di mana gereja kita sekarang mengikuti peraturan pemerintah social distancing, di mana kita tidak lagi banyak bertatap muka, tapi kita menjalankan penggembalaan dalam versi online. Saudara sekalian, untuk sementara ini memang kami menjalankan penggembalaan seperti ini. Kita bertegur sapa dalam roh, ya. Maka saya ada di depan teras gereja kita untuk menyampaikan pesan-pesan penggembalaan sambil berjemur untuk menjaga kesehatan dan untuk mempertahankan imunitas tubuh menghadapi COVID-19 yang sedang merajalela. Saudara sekalian, semua menjadi berubah. Dimensi baru, situasi baru sedang kita hadapi dan kita berubah. Pengumuman di gereja kita pun dalam seminggu bisa berubah 2-3 kali. Karena perkembangan COVID yang sekarang ini sudah bukan lagi kita mendengar berita di mana di Jakarta, tapi sudah ada di sekitar kita, sudah ada di sekitar gereja kita. Dan beberapa orang di antara kita pernah kontak dengan orang-orang yang pernah kontak dengan orang yang telah menjadi korban atau meninggal dunia karena COVID-19 ini. Sebab itu anjuran pemerintah, anjuran presiden, ya, maklumat Kapolri kita ikuti supaya dalam rangka mencegah peredaran COVID-19 ini, apalagi di lingkungan Kota Batam, di Kelurahan Sungai Pelungkut, Sungai Lekop, di Kecamatan Sagulung ini yang jelas sudah berada di sekitar kita. Sebab itu saya mengajak seluruh jemaat terus, ya, tinggal di rumah, stay at home. Kalau tidak sangat penting untuk keluar, saudara tinggal di rumah, banyak membaca firman Tuhan dan mendengarkan pesan-pesan gembala dari sistem online yang sedang kita bangun. Saudara, Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 3, dia sebetulnya sudah pernah mengajari kita soal bagaimana kita tidak bertemu atau bersama-sama secara daging, tetapi kita bersama-sama secara roh. Saya baca mulai dari ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Ayat 3, sebab aku sekalipun, ya sekali lagi, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir. Nah, dalam hal ini dia menjatuhkan hukuman atas orang-orang yang dursila, orang-orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah jemaat Korintus. Sementara itu dia tidak ada berada di jemaat Korintus itu, dia ada di tempat yang lain, tetapi dia menggembalakan juga. Dulu pakai surat, lama sekali. Nah sekarang kita masih berbahagia, masih beruntung dengan bantuan internet. Kita bisa online, saya bisa langsung, bahkan video call pun kita bisa. Nah, sehingga penggembalaan yang sekarang ini masih lebih mudah dikerjakan daripada penggembalaan seperti yang dikerjakan oleh Paulus dengan gereja-gereja di Asia Kecil yang dia bangun. Dia katakan yang 4, bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Berkumpul dalam roh. Ini gereja masuk dalam dimensi yang lebih dewasa. Kalau berkumpul secara daging, kita bisa berkumpul dan dikuatkan dengan pertemuan tatap muka. Bagus. Tapi sekarang tidak boleh lagi mengandalkan itu. Kita berkumpul dalam roh. Jadi jemaat naik satu level.
berkumpul dalam roh. Ini melibatkan roh, perasaan, persekutuan roh, ya, di mana kita dipaksa masuk dalam sebuah persekutuan roh, penggembalaan secara roh, tidak bertemu tatap muka, tetapi kita tidak merasa bahwa kita tidak dalam satu persekutuan. Saya katakan tadi malam dalam doa pelayan, kalau doa pelayan di gereja kita masih diadakan, karena itu menurut saya pertemuan para hamba-hamba Tuhan di gereja kita untuk membicarakan apa yang penting, apa yang perlu bagi perkembangan pelayanan. Ya, doa pelayan itu adalah pertemuan para pelayan, gembala-gembala sel, gembala anak, gembala pemuda, gembala sidang. Kita berkumpul membicarakan semuanya dan kita putuskan. Kenapa itu masih kita kerjakan? Karena kita sudah memenuhi SOP-nya yang diminta oleh pemerintah. Ya, orang-orang tertentu kita batasi untuk datang ke gereja. Orang-orang tertentu saja yang kita atur duduknya dengan berjauhan, tanpa salam bersentuhan. Sekarang kita masuk dalam salam hati. Salam elehim, wa elehim salam, dari jauh. Tapi secara roh kita bersama. Walaupun saya katakan juga tadi malam, saya sudah rindu menyalam jemaat. Tapi situasi memang seperti itu. Kalau ada orang mengatakan ini sebuah kemunduran rohani, tidak ada keberanian, ya sah-sah saja. Kemunduran iman, tidak ada iman untuk menyalam jemaat, ya sah-sah saja, karena iman orang berbeda atau persepsi orang berbeda. Tapi gereja kita memang saya tetapkan untuk pakai salam jarak jauh, di mana kita menyalam orang dengan salam elehem dan wa elehem salam, gitu. Tak apa-apa, tapi yang sekarang kita paksa rohani kita, paksa roh kita, katakanlah begitu, untuk mampu masuk seperti kita berhubungan langsung, seperti menyalam orang secara langsung. Dan mungkin awal-awal kita belajar, pertama sulit, tapi lama-lama kita menyadari bahwa persekutuan kita ini luar biasa dalam roh, seperti Paulus katakan, sebab sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara roh hadir. Jemaat GPD Keluarga Allah yang saya ingin sampaikan dalam sapaan penggembalaan ini, apakah saudara sudah masuk dalam dimensi ini? Sekalipun kita tidak bertemu dengan gembala, tapi saudara merasa bahwa gembala ada di sekitarmu. Gembala ada dalam persekutuan denganmu. Nanti malam, Kamis malam kita ada kelompok sel. Kelompok sel yang secara online, di mana seluruh jemaat di gereja kita berkelompok sel di rumah masing-masing. Saya hanya sarankan bagi anggota jemaat yang belum begitu cukup dewasa untuk mengikuti ibadah online ini, mereka boleh bergabung di kelompok selnya, tapi tidak lebih dari dua kakak maksud saya. Hanya 2 kakak. Yang lain harus mandiri di rumah masing-masing, ayah, ibu, dan anak-anak. Itu harus berkelompok atau beribadah secara rumah tangga, ya, dipandu dari gereja, dari pastori. Jadi gembala, ibu gembala, dan semua anak-anak saya, kami akan beribadah hari Kamis malam tepat seperti jamnya. Jam berapa? Jam 7:30 malam. Mulai dari awal sampai akhir diikuti. Maka saya sudah sarankan tadi malam di antara para pelayan, nanti akan gembala-gembala sel akan meneruskan kepada Anda bahwa Anda harus memperlengkap fasilitas di rumah. Kuota harus disediakan. Terus pengeras suara yang bisa langsung dihubungkan dengan handphone saudara. Atau kalau saudara punya laptop atau televisi yang bisa langsung dihubungkan dengan handphone, untuk memudahkan saudara ya untuk mengikuti ibadah online kita, kelompok sel online kita. Saudara boleh di ruang tengah, boleh di kamar. Yang penting saudara bukan menonton kelompok sel, tapi ibadah dari awal sampai akhir, sampai doa syafaat, pujian penyembahannya, ya, bahkan juga pengumumannya, sharing firman Tuhan, dan juga persembahan dijalankan, ya, supaya penggembalaan kita secara rohani, secara roh kita seperti tetap bertatap muka, berkumpul bersama, tapi secara daging kita terpisah. Ini dimensi yang harus ini satu situasi yang mesti diikuti, dan Paulus sudah berpesan, pertama
dulu zaman dia menggembalakan sidang, dia berkata bahwa secara daging kita tidak bertemu, tetapi secara roh aku hadir. Saya pun secara roh hadir bersama jemaat di mana Anda berkumpul, dan kita dipermudah dengan pelayanan online atau lewat Facebook atau lewat YouTube yang kita kerjakan dengan bantuan internet ini. Jadi saudara sekalian, itu arahan saya pagi ini, supaya saudara tetap menjaga kesehatan, saudara tetap membatasi diri dan melarang orang bertamu juga dengan saudara kalau tidak penting. Lalu saya sudah sarankan kepada gembala-gembala sel untuk diteruskan bahwa seluruh rumah kita, depan rumah masing-masing, saya minta untuk memberi waktu, diluangkan waktu untuk menginstal aliran air dalam keran di depan rumah, sehingga siapapun yang datang ke rumah Anda wajib mereka harus mencuci tangan di depan rumahnya dengan sabun yang saudara sudah sediakan, melengkapi hand sanitizer, semuanya mengikuti perintah pemerintah kita supaya mempermudah kita untuk menjalankan penggembalaan kita walaupun secara tidak langsung, tapi kita tetap bersama dalam Tuhan. Tetap pelihara semangat kita. Di pagi hari ini seluruh jemaat saya pastikan saudara dalam keadaan baik. Kami mengcover saudara dalam doa bersama istri saya dengan Ibu Gembala. Ya, kita terus bersatu di dalam Tuhan. Mumpung ada banyak waktu di rumah, bangunlah mesbah keluarga yang baik, yang selama ini sudah terlalu sibuk dengan urusan lain dan terlupakan pelayanan terhadap anak-anak. Hari ini kita ambil manfaat positifnya. Tuhan menginginkan kita bersama anak-anak kita, ada waktu yang banyak bersama anak-anak kita, mendampingi mereka mengerjakan PR-nya, mengadakan ibadah keluarga bersama-sama dengan mereka, menonton bersama, berbicara bersama, memberikan edukasi-edukasi keluarga di tengah-tengah keluarga kita dengan anak-anak kita. Saya tahu seberapa lama nanti Tuhan izinkan situasi ini, maka Tuhan akan menemukan seluruh jemaat keluarga Allah tidak tercerai-berai, tetapi terjaga. Karena itulah sebabnya saya selalu melakukan online, melakukan pesan penggembalaan dari layar kaca Anda, dan itu akan menjamin kita tetap bersama di dalam Tuhan. Kalau ada keluhan, ada masalah apapun, silakan langsung berhubungan dengan gembala-gembala sel, atau langsung kontak dengan gembala, atau di grup kita seperti biasanya. Saya minta semuanya harus berjalan dengan baik. Ya, saudaraku, ini yang boleh saya sampaikan di pagi hari ini. Seiring matahari sudah mulai menjauh, saya pun akan kembali ke rumah, sudah berdadang, sudah keringat, sambil menyampaikan kebenarannya pada saudara. Saya rindu berdoa bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur buat segala keadaan yang Tuhan izinkan ada di tengah-tengah kami. Kami tidak takut karena kami tetap bersama dengan Anda. Tuhan ajari kami bagaimana berhubungan secara online. Walaupun kami tidak bertemu badan, tetapi kami bertemu secara roh. Seperti yang diajarkan oleh hamba-Mu, Paulus. Kami menyadari situasi ini menginginkan, meminta seperti itu adanya kami ya Tuhan. Tapi aku berdoa, peliharalah jemaat-Mu, jamalah, jagailah, dan biarlah mereka tercover oleh Tuhan, dilindungi oleh darah Yesus Kristus, sehingga andai kata mereka bersentuhan dengan tidak sengaja dan tanpa sepengetahuannya dengan orang-orang yang telah terpapar COVID, aku berdoa kepada Tuhan, gugurkan semua itu, rontokkan semua itu, matikan kuman-kuman itu, sehingga mereka terjaga, terlindungi oleh darah Yesus Kristus. Ini doa hamba-Mu Tuhan, berkati kami semua, berkati penggembalaan ini di gereja GPD Keluarga Allah, tidak akan mengalami kemunduran rohani, tapi semakin meningkatkan iman percaya kami, bahwa Engkau tidak lagi Tuhan jauh dari anak-anak-Mu, tapi bersama-sama kami secara roh, tetap berkumpul setiap menit, setiap detik, setiap jam, kami tetap bersatu secara roh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa hamba-Mu, Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin.